20 berapa ya? 26 apa Ada 20 ada 25, Pak. Tapi oh, satu 25. masih izin. Oke. Arif Purwanto masih sakit, Pak. Iya. Ya, nanti kita tunggu dulu sampai 20-an ya. Baik, Pak. Terima kasih.
Bisa kita mulai ya. Iya Pak, bisa. Oke, sambil kita menunggu ya, ada teman yang lain mungkin nanti yang menyusul bergabung ya, tapi kita mulai saja nggak apa-apa. Ya. Selamat siang semuanya, semoga masih sehat dan tetap semangat ya. Oke, jadi untuk hari ini kita lanjutkan ya dengan mata kuliah struktur konstruksi 1 ya. Jadi kebetulan Pak Remi masih belum fit betul ya, jadi masih ada batuk-batuknya sedikit gitu ya. Kemungkinan sih hari Senin Pak Remi juga belum berani ya, nanti mungkin Senin berikutnya baru kita bisa PTM ya, takutnya nanti kenapa ya, jadi Pak Remi ya, jadi klaster baru nanti jangan sampai seperti itu, jadi menghindari itu ya. Jadi benar-benar nanti Pak Remi sudah hilang batuknya, nanti baru Pak Remi minta izin baru bisa luring ya. Jadi untuk hari Senin besok kita masih daring, jadi minggu berikutnya kalau memang sudah, saya optimis lah sudah Pak Remi sudah sehat 100% gitu ya, sehingga Pak Remi juga tidak was-was, mungkin Pak Remi sendiri atau mungkin kalian, jadi semuanya bisa tenang ya, daripada nanti kita was-was terus malah belajar mengajarnya tidak bisa konsentrasi ya, mikir sana mikir ini gitu. Jadi semuanya supaya baik-baik saja dulu gitu ya. Itu mungkin ya. Jadi kita bisa maksimalkan dulu dengan kondisi yang saat ini, karena memang ini ya Pak Remi juga tidak tidak pengen sebenarnya ya, karena ya mau gimana, Pak Remi juga sudah mencoba istilahnya prokes ya, membatasi kegiatan dan lain-lain gitu, tapi juga sudah terakhir malah terpapar juga ya, jadi harus isoman ya sudah. Moga-moga sih nanti 2 minggu lagi ya, kalau memang Senin kalau udah masih batuk-batuk, hari ini sih masih batuk-batuk ya, kemungkinan sih dua hari lagi sih kalau udah aman gitu. Tapi saya hari ini memastikan dulu lah ya, hari ini tidak akan PCR atau tidak, yang penting pokoknya 10 hari udah lewat nggak ada batuk, nggak ada apa-apa, ya udah nanti berarti saya Pak Remi yakin bahwa optimis bahwa Pak Remi sudah siap nanti untuk luring sama kalian gitu. Gitu. Ya, jadi mohon dimaklumi ya dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi begitu pula juga nanti kalian ya. Jadi supaya menyesuaikan diri juga. Jadi kalau memang kebetulan jadwalnya memang harus luring ya, dan kebetulan tidak enak badan ya jangan dipaksa gitu ya. Jadi bisa ikut daring dari rumah gitu. Jadi tidak harus memaksakan diri harus berangkat. Ya, itu juga semuanya untuk kebaikan bersama gitu ya. Gitu. Ya, jadi nanti untuk bisa kita saling mengerti itu semua. Jadi itu tidak akan berpengaruh. Yang penting kalian ikut daring di rumah ya, jangan sampai nanti izinnya sakit, izinnya kurang enak badan gitu ya, tapi tidak ikut daring juga kan ya, berarti nanti dianggap tidak masuk juga gitu ya. Jadi tetap walaupun lagi kurang enak badan kalau bisa ngikuti ya, kecuali ya memang harus dirawat ya intens gitu ya, itu berarti kan tidak bisa ngikuti ya, berarti nanti izinnya ada pengecualian gitu ya, jadi nanti izin khusus gitu ya, boleh saja gitu ya. Tapi selama masih bisa mengikuti ya silakan mengikuti secara daring dari rumah gitu ya. Kalau memang tidak terkendala apa-apa gitu ya, seperti itu ya. Gitu. Jadi untuk saat ini mungkin masih ada agak terganggu gitu ya, nggak masalah lah gitu ya. Oke, Pak Remi mulai saja untuk kelanjutan SK1 ini ya. Kemarin Pak Remi sudah menjelaskan sedikit banyak mengenai struktur konstruksi gitu ya, termasuk salah satu
uh, bahan yang sebenarnya adalah bahan dasar dalam sebuah konstruksi adalah yang kayu yang kemarin memang saya suruh untuk membaca lah ya, kalau itu silakan dibaca gitu ya. Jadi Pak Remi tidak akan banyak menjelaskan ya mengenai kayu gitu ya, mengenai konstruksi kayu gitu ya. Ya. Jadi nanti kalian bisa istilahnya membaca lagi gitu ya. Bagaimana terkait dengan konstruksi kayu ini kemarin kan yang sudah Pak Remi sampaikan gitu ya. Ya. Sedikit banyaknya baca buku-buku yang berhubungan dengan kayu ya. Bagaimana sistem sambungan gitu ya. Kan memang sambungan ini tidak hanya 1 2 ya, banyak sekali gitu ya. Nah, ada sambungan bibir lurus seperti ini ya. Bibir lurus ya, bibir lurus berkait gitu ya. Nanti ada bibir miring ya, bibir miring berkait ya, maaf, terus bibir miring gitu ya, dan banyak istilah-istilah yang lain gitu ya. Jadi nanti sambil kalian coba membaca, nanti juga Pak Remi PPT-nya Pak Remi bagi ya, walaupun mungkin tidak lengkap gitu ya. Nah sebenarnya waktu itu memang Anda harus disuruh, ini kan juga kalau disuruh menggambar satu-satu tidak akan selesai gitu ya. Nanti kan beberapa sambungan kayu gitu ya. Ya, itu ada sambungan, kalau Anda ketahui nanti lebih detail ya ada sambungan tekan, tarik gitu. Nanti di dalam sambungan-sambungan yang lain ada beton, ada baja juga sebenarnya ada sambungan tarik dan tekan juga gitu. Jadi sama sebenarnya secara prinsipnya. Itu kita lebih fokus ke kalau yang ini ke kayu. Memang sudah Pak Remi juga sudah sampaikan ya waktu itu untuk kayu kan memang sudah sangat minim sekali ya digunakan kalau pada mungkin pada konsep-konsep bangunan tertentu ya, untuk bangunan pendukung ya, Anda membuat gazebo, membuat gardu pandang gitu ya, atau membuat kuda-kuda, ada beberapa yang masih bisa mungkin di daerah tertentu ya yang masih memanfaatkan alam ya sekitar gitu ya, masih menggunakan kayu karena memang bahan yang bisa dia dapatkan ya kayu gitu ya, itu mungkin bisa. Jadi masih beberapa yang masih menggunakan itu. Ya ini beberapa contoh sambungan-sambungan ya, contoh istilah-istilah dalam sambungan ya. Mungkin gambarnya juga nanti bisa Anda cari gitu ya, Anda lihat gitu ya terkait dengan beberapa sambungan gitu ya. Nah, ya memang kenapa sih harus ada sambungan, karena memang dalam kayu kan memang sebenarnya secara prinsip ada batasan maksimal gitu ya. Nggak mungkin orang menjual kayu kok sampai 10 meter gitu ya. Ya pasti ada batasannya ya, 4 meteran, 6 meteran, itu pun juga sudah sudah di toko-toko tertentu gitu ya. Jadi memang sangat terbatas gitu ya. Ya karena memang ya selain mahal ya kalau sekarang kan, daripada Anda menggunakan konstruksi yang lain kan seperti baja itu kan, baja ringan misalnya ya, baja ringan malah gampang didapatkan ya, lebih murah gitu ya dengan kayu gitu ya. Nah ini juga sebenarnya, contoh-contoh dari balok besar gitu ya, menjadi dipotong-potong ya, bagaimana menjadi balok-balok tertentu, ada yang ukurannya 6-12 gitu ya, ada yang 8-14 gitu ya, ada yang 57 ya, dan seterusnya ya, tergantung kebutuhan ya. Ada kalau misalnya dalam sebuah kuda-kuda kayu ya, misalnya kan ada ada kaki kuda-kuda ya, ada skor ya, ada under gitu ya. Nanti sambil jalan pada saat menyelesaikan gambar, nanti kalian juga bisa mengetahui lah istilah-istilah tersebut gitu. Ya, makanya ini kan kalau secara umumnya kan masih bisa kalian pelajari lah gitu ya. Mungkin lihat buku, lihat di gambar-gambar di
secara internet gitu ya, secara online banyak sekali yang ilmu-ilmu yang nanti bisa menambahkan lah cara pandang-pandang melihat ya dari jenis-jenis kayu dan bentuk-bentuk ya, mungkin juga kualitas-kualitas kayu juga gitu ya, karena memang di dalam pemahaman kayu ini kan memang kalau kita sebutkan ya memang berkelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Karena memang ya kelas ini kan memang menyangkut keawetan biasanya ya. Semakin dia kelasnya tinggi ya kan, berarti dia akan semakin awet. Berarti akan semakin juga semakin mahal gitu kan. Ya, itu. Jadi tingkatannya seperti itu. Ya. Jadi apa namanya? Dan mungkin tidak hanya sebatas balok juga, ada yang papan gitu ya, ada yang papan ya, kenapa yang seperti ya kayak papan yang kayu yang memang tahan terhadap cuaca ya tropis ya, panas hujan gitu ya, seperti bahan-bahan yang sering dibuat untuk untuk bahan dasar membuat kapal ya, mungkin dek-dek di pelabuhan yang bukan WPC ya, tapi kan itu bahan kayu sebenarnya. Ya, kayu-kayu yang memang semakin dia kena panas, kena hujan, dia akan semakin bagus kan itu ya. Seperti kayu uling gitu ya. Kayu uling itu kan semakin dia kena panas, kena hujan gitu ya, itu semakin bagus gitu ya, semakin kuat malahan ya, bukan malah keropos gitu ya. Kelasnya jati pun juga, kalau kita identifikasi dia bahannya masih bahan-bahan muda dan tua kan nggak bisa gitu. Jati pun kalau dia masih belum umur gitu ya, jadi kualitasnya ya pasti dia kena panas, kena hujan masih ada perubahan bentuk pasti ya, kayak besi yang memuai gitu ya. Jadi setiap panas dia akan mengembang ya. Mungkin dia ada musim nanti hujan, itu juga akan perubahan lagi. Jadi setiap perubahan karena apa ya, kondisinya tidak masih belum ini ya, belum kematangannya belum sempurna ya, kekuatannya belum sempurna. Makanya kadang walaupun dia masih muda tapi di open ya, melalui satu proses pemanasan sampai sekian derajat, dia masih saja istilahnya belum sempurna ya. Makanya kan kalau jatuh kan dulu kan bisa saja sampai umur 50 tahun gitu ya, 100 tahun itu, seumuran manusia itu ya. Sekarang jadi baru berdiameter 60 ya, 30 aja udah ditebang jadikan bahan dasar papan dan lain-lain. Itu kan memang sebenarnya terlalu dini ya. Memang karena semakin mudah semakin susah, semakin mahal gitu ya. Jadi ya memang kondisinya bisa saja seperti itu. Jadi jangan tertipu ya dengan bahan-bahan jati tapi kualitasnya belum tahu, belum dipahami. Kecuali itu tuh memang dari hasil kebun jati kita gitu ya, tahu persis bahwa itu jati yang sudah tua gitu ya. Baru melakukan satu proses gitu ya. Nah, itu mungkin baru bisa dipertanggungjawabkan lah gitu kan, karena memang tapi kan artinya itu juga butuh waktu yang cukup panjang. Kapan nanamnya, kapan mau dipakainya gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi makanya sekarang orang berpikir praktis gitu ya, tanpa harus dengan bahan-bahan tertentu, kalau ya kecuali tadi ya mempertahankan beberapa konsep yang memang harus dia menggunakan kayu gitu ya. Tapi kalau sudah dia menggunakan dengan bahan-bahan teknologi sekarang ya sudah banyak diambil praktisnya ya, tanpa harus menggunakan kayu udah bisa. Yang harus meninggalkan kayu ya, bagaimana kayu itu juga bahan-bahan yang selain kayu tapi tetap menyesuaikan ya dengan mungkin secara visualnya pasti akan sama dengan kayu gitu ya. Itu arah dibawanya sebenarnya ke arah sana gitu. Jadi tetap
secara visual ada istilahnya kemiripan bahan lah gitu. Tapi padahal ya bukan kayu gitu ya. Seperti itu ya. Nah, oke, ini ya, ini nanti pokoknya Pak Remi minta kalau kita pelajari semua ini tidak akan selesai, soalnya kan kebanyakan nanti pelaksanaan di SK1 ini kebanyakan kan rata-rata studio gitu, jadi memang Pak Remi tidak akan berpanjang lebar sebenarnya ya bagaimana menjelaskan semuanya gitu ya. Tapi nanti kalian harus mencoba banyak mencari ya sendiri juga terkait dengan bahan-bahan ya, membaca itu ya memang harusnya seperti itu ya, tidak hanya di mata kuliah SK saja, tapi di yang lainnya juga harus ditambahkan dengan kita harus banyak membaca itu. Bagaimana caranya, bagaimana strateginya ya silakan itu teknis kalian ya, supaya kita tidak hanya terpaku sama apa yang Pak Remi berikan, tapi selalu melihat ya bagaimana perkembangan, bagaimana ya melihatlah real dengan kondisi di sekitar kita lah gitu. Pengennya seperti itu. Jadi lebih banyak lah nanti apa yang kalian bisa dapatkan itu saja. Ya. Oke, baik Pak Remi lanjutkan ya. Jadi ini semoga sudah paham gitu ya. Jadi kalau memang butuh materinya nanti diberikan gitu ya lewat Brodis ya. Nanti ya. Terus tadi ada beberapa ya. Memang sebenarnya salah satu contohnya memang sebenarnya seperti ini gitu ya. Jadi bagaimana Anda bisa menyelesaikan sambungan-sambungan seperti ini gitu ya. Karena memang setiap di dalam baik apapun itu yang kita menggunakan bahan dasar kayu sebenarnya pasti identik dengan banyak sambungan gitu ya. Karena ada pertemuan ya antara nanti mungkin disebutnya induk ya, anak gitu ya, bagi gitu ya. Ya, apakah itu balok, apakah itu ya apa gitu ya, yang penting akan bertemu gitu ya, kecuali tadi panjang ya, pasti akan menemukan titik-titik di mana Anda memerlukan sambungan tadi ya, supaya apa, supaya ya semua dari titik-titik di mana itu sambungan ya, di mana itu pertemuan gitu ya, itu akan benar-benar disalurkan ya, salurkan beban itu semua ya melalui sambungan, melalui pembagian tadi gitu ya, benar-benar disalurkan melewati apa ya nanti ya, sampai beban itu sampai ke mana, ke pondasi ya, ke muka tanah asli gitu ya. Ya, jadi semua bisa terdistribusi gaya tadi atau mungkin beban tadi semua dengan baik ya. Makanya harus kita buat bagaimana sambungan itu harus sempurna ya, harus sebaik mungkin gitu ya. Ya. Harus sesuai tadi yang mana yang nanti Anda sebut tadi tekan atau tarik gitu ya, apakah itu sambungan itu benar gitu ya. Nah, itu kita sesuaikan. Ya. Memang yang sering dijumpai ya sebenarnya hanya sambungan-sambungan tertentu sih sebenarnya, kalau mungkin nanti Anda lihat ya di real di lapangan gitu. Jadi tidak hanya di konstruksi itu di mana ya, kalau kita lihat kan dari atap gitu ya, dari atap ya, di bawah atap itu kan pasti ada konstruksi ya, nanti kita pelajari juga ya, kuda-kuda itu kan juga butuh sambungan semua ya, ke bawah apalagi plafon. Nah, plafon itu juga butuh ya konstruksi juga plafon gitu ya. Selain Anda lihat di bawahnya halus gitu, tapi di atasnya ada konstruksinya di situ, ke plafon ya. Terus di bawahnya ya, di dalam dinding itu ya, posisi di dinding itu kan dinding penyekat itu ya, pasti dilengkapi dengan pintu-pintu jendela, baik itu kusen maupun daun ya. Daun jendela itu maksudnya, atau daun pintu ya, karena menyebutnya seperti itu ya.
Nah, setiap di kusen ataupun di daun itu selalu dilengkapi juga dengan sambungan karena itu papan atau balok itu biasanya juga akan bertemu. Nah, di situ juga akan terjadi sambungan-sambungan, ya, sambungan-sambungan gitu ya. Jadi kalau kita detailkan dengan konstruksi tertentu, kayu ya banyak sekali sebenarnya kalau kita menggambarkan secara detail gitu ya. Ya, detail-detail konstruksi sambungan, misalnya kusen, ya, sambungan apa namanya daun jendela gitu. Itu kan dari setiap bagian ya, baik itu tengah atas, sambang atas, itu juga perlu apa namanya didetailkan gitu kalau kita membuat konstruksi itu. Atau kalau misalnya, apalagi kalau arsitek gitu ya, itu kan selalu berinovasi bentuk gitu ya. Apakah itu setengah lingkaran, apakah itu bentuknya oval gitu ya, ada perlobangan gitu ya. Nah itu kan semakin harus bisa didetailkan. Makanya berarti otomatis dalam membuat sebuah pintu dan jendela harus benar-benar dibuat secara detail, baik itu jaraknya, ketebalannya, diameternya, kalau memang ada bulat-bulat tadi kan itu ya, supaya semuanya bisa diselesaikan oleh pelaksana di lapangan gitu. Tentu saja seperti itu maksudnya gitu ya. Gitu. Jadi tentu saja itu yang memang arahnya ya di dalam pengembangannya gitu ya. Terus gitu ya, terus ke bawah ya, ke bawah sih sebenarnya sih sudah apa namanya tidak terlalu ini lagi ya, kalau mungkin kalau plain gitu ya kecuali itu rumah panggung ya, lantainya juga papan itu kan bisa saja seperti itu gitu. Kita menggunakan bahan papan dan lain itu bisa saja juga sih sebenarnya ya. Jadi ya itu tadi dari atas sampai bawah gitu ya, lantai pun sebenarnya bisa diselesaikan dengan bahan-bahan itu tadi, kayu gitu ya. Karena bahannya juga semakin banyak apa namanya variasi ya dan model gitu. Makanya selalu terus berkembang terus. Nah, seperti itu ya. Jadi apa namanya untuk bentuk-bentuknya ya, salah satu contoh itunya. Dan kalau sambungan sih kalau dulu ya rata-rata belum ada baut dan belum ada sekrup seperti ini dulu ya, cuman memakai pasak ya dari bahan bambu itu yang dibuat berdiameter ya, akhirnya dibor dulu ya, membentuk suatu lubang antara bisa menyatukan ya, seperti inilah contohnya ya. Jadi di lubang dulu, jadi ketembus dengan sambungan satunya, kayu satunya, sehingga menembus ya. Hingga kalau sudah ada pasak ini ya, yang pengganti baut ini sudah bisa tidak akan dikunci ya, jadi tidak akan bisa lepas ya. Kalau sekarang kan praktisnya ya udah Pak, di itu aja, dipaku aja gitu. Ya sudah mainnya sama lem sama paku ya udah gitu kan, praktisnya lah gitu ya sekarang gitu ya, seperti itulah. Tapi kalau kita ingin membuat sesuatu hal yang presisi gitu ya, termasuk detail sekali ya dalam bangunan tradisional kan gitu ya, jadi memang harus presisi gitu ya, kita hindari semua paku gitu ya. Semua tetap identik dengan bahan-bahan yang natural gitu ya, kayu-kayu semua gitu, tanpa ada bahan-bahan yang lain yang menyertakan itu ya. Itu memang ada beberapa permintaan yang biasanya seperti itu. Tapi tentu saja ya itu tadi, kalau pengaplikasiannya sekarang kebanyakan seperti itu ya. Jadi sudah banyak berkembang sesuai dengan perkembangan bahan dan teknologi tadi ya, dituntut untuk kepraktisan ya. Oke, baik. Oke, Pak Remi lanjutkan ya. Ini ya terkait dengan tadi sudah Pak Remi share ya ke Herdis ya, terkait dengan tugas yang nanti harus Anda selesaikan, yaitu tugas denah pertama gitu ya. Yang pertama ingin Pak Remi sampaikan sedikit pengantar gitu ya, artinya setelah melihat
gambaran ya mengenai gambar denah gitu ya. Tentu saja kalian juga nggak tahu sudah memahami apa belum gitu ya terkait dengan bagaimana membaca sebuah gambar denah gitu ya. Gitu. Kalau melihat saya yakin sebelum Anda menentukan jurusan arsitektur tentu saja kalian sudah banyak melihat ya. Paling tidak sudah punya dasar lah mengerti ya apa yang dimaksud dengan denah, apa yang dimaksud dengan gambar ya, tampak ya dan seterusnya gitu ya. Yang jelas di dalam pemahaman gambar terutama di SK1 gitu ya, struktur konstruksi ini kan memang dari awal ya, ini kan memang baru benar-benar mengenal gitu ya. Gitu. Ya. Jadi kalau Pak Reni bisa sampaikan sebenarnya awal yang memang harus mengenal gitu ya, karena memang sebenarnya secara prinsip adalah bagaimana Anda mengenal sebuah denah bangunan. Denah bangunan ini terdiri dari bahan dinding sebenarnya. Ya kalau Pak Reni bisa sampaikan di sini sebenarnya secara praktis gitu ya, bagaimana denah itu terbentuk gitu ya. Ya kalau memang denah-denah itu terbentuk gitu ya, tentu saja apakah itu terbentuknya dari potongan ya, biasanya kan memang dari potongan rumah atau bangunan gitu ya, mau tipe berapa, mau luas berapa gitu ya, karena memang disebut sebuah bangunan ya salah satunya seperti inilah gitu ya. Jadi memang sebenarnya ini bentuk denah itu sebenarnya ya potongan 1 meter ini dari lantai sebenarnya. Jadi kalau bisa, kalau mungkin pengertiannya ya diproyeksikan dari arah atas ya, ada potongan ya 1 lantai ya, dari lantai 1 meter ya, 1 meter dari lantai. Itu nanti akan terlihat kalau bisa melihat denahnya gitu ya. Jadi kita bisa akan kelihatan di mana posisi nanti ada pintu, di mana nanti posisi ada jendela, ya, di mana nanti posisi ada bukaan yang lain, ya, seperti BV gitu ya, kamar mandi itu kan bukaannya selalu di atas ya jendelanya ya, biasanya disebut dengan open pipe, yang itu kan di atas gitu ya. Atau mungkin ada perubahan-perubahan yang lain ya, apakah itu hongleong ya, hongleong itu hanya bukaan saja tanpa ada pintu ya, tanpa ada jendela gitu, jadi kebuka begitu saja. Ya, biasanya antara menghubungkan antara ruang satu dengan ruang yang lain ya, tapi tanpa menggunakan pintu atau jendela saja itu ya. Nah, nanti kalau kita lihat sebenarnya ya, kalau kita menggambarkan sebelumnya ya, jadi kita kalau memahami sebuah dinding itu ya, memang sebenarnya secara prinsip ya, kalau Pak Reni menyampaikan bahwa di sini memang sebenarnya salah satu fungsi dari dinding itu merupakan dikatakanlah elemen ya sebenarnya yang membatasi ya, atau mungkin menyekat ya satu ruang dengan ruang yang lain gitu ya. Jadi akan membatasi apapun bahannya itu gitu ya. Nah, sebelum Pak Reni ke dinding itu ya, memang sebenarnya di dalam pembahasan sebuah dinding itu ya, atau mungkin Anda melihat sebuah denah gitu ya. Denah bisa dikatakan bahwa denah itu ya Pak Reni sampaikan mungkin ya bisa saja bisa dikatakan bahwa denah itu ya, denah itu dikatakan denah itu bisa secara arsitektural ya, arsitektural dan struktural ya. Jadi ada dua ini ya, denah secara arsitektural dan struktural ya. Jadi kalau arsitektural biasanya ini pengaplikasiannya Anda biasa digambar nanti ya di studio, di SPA ya. Nah, kalau dalam struktural biasanya Anda aplikasikan pada ya SK ya, struktur konstruksi ya, dalam mata kuliah struktur konstruksi. Nah, apa yang membedakan Pak gitu antara arsitektural ya dengan struktural? Nah, ada beberapa bagian yang menonjol dari arsitektural dan struktural ya.
namanya juga struktural gitu ya. Wah, ini struktural ya, kelihatan nanti harus benar-benar, misalnya nih kelihatan benar-benar anatomi struktur ya di dalam bangunannya. Salah satu contohnya ya, saya dulu ke struktural. Berarti kalau struktural ya, Anda harus menggambarkan ya dinding bangunan itu harus diarsir ya. Arsirnya berapa? 45 derajat itu ya. Ya, jadi kalau kemiringan dinding ya misalnya seperti ini berarti Anda harus arsir ya 45 derajat untuk arsir dinding. Ya. Itu salah satu yang menonjol. Nah, bagaimana Pak dengan kolomnya? Kalau itu kolom praktis ya berarti ya ini Anda biasanya ya Anda harusnya memang kalau skalanya lebih besar harus diarsir beton. Kalau tidak berarti kan cuman sebenarnya Anda cukup di blok hitam. Ini sudah menentukan bahwa itu adalah beton. Ya. Itu yang menonjol dalam arsitektur struktural. Nah, kembali lagi bahwa kita ke arsitektural ya. Arsitektur gimana Pak dindingnya gitu ya. Kalau dindingnya dalam arsitek kembalikannya ya. Berarti untuk kolomnya dibiarkan polos ya. Polos ya. Dan untuk dindingnya Anda blok hitam semua gitu ya. Anda arsir nggak usah ya di blok ya. Blok hitam semua ya, kecuali kolom ya, struktur atau kolom praktis itu dibiarkan. Ya, seperti itu. Ya. Terus apalagi Pak yang di arsitek? Ya, sebenarnya kalau di arsitektural ya berarti kan otomatis sebenarnya ya, ini juga harus Anda gambarkan sebenarnya. Yang namanya arsitektural ya berarti untuk Mas misalnya Anda salah satu contohnya di dalamnya perabotnya harus digambar, misalnya ada sofanya. Ya, itu berarti kan harus digambar gitu ya, terus ada mejanya. Ya, gitu. Ada sofa singlenya misalnya di situ ada misalnya ada bifetnya gitu ya. Itu digambarkan semua di dalam gambar arsitektural. Salah satu contohnya lah gitu ya, itu kelihatan yang terlalu kelihatan yang kelihatan sekali perbedaan yang terlihat seperti itu. Nah, makanya ini kan selalu saya wanti-wanti lah jangan sampai salah pengaplikasian bentuk ini. Ya, jangan sampai nanti apalagi Anda sudah masuk dunia kerja masih mengaplikasikan ini aja masih bingung gitu ya. Mau ini saya gambar struktural apa arsitektural ya gitu. Berarti kan kalau Anda di konsultan kan perlunya hanya arsitektural saja gitu, untuk arsitek, tapi kan kontraktor berarti butuh struktural. Berarti itu yang harus digambarkan secara struktural. Ya. Seperti ini. Ini pun juga sebenarnya kalau Anda skalanya misalnya ini skala 1/100 ya, 1/100, 200 itu masih standar. Kalau misalnya skalanya 1/50 ini juga harusnya kelihatan plesterannya gitu ya. Jadi plesterannya itu nanti kalau ini terlihat detail gitu ya. Ya, jadi aksi-aksirannya seperti itu nanti. Kalau plesteran gitu ya. Kanan kirinya gitu kan ya. Nah, ini harus Anda gambarkan seperti itu. Nah, di bawahnya dalamnya baru diarsir. Nah, seperti itu ya. Nah, itu. Nah, di struktural ini tidak perlu Anda harus gambarkan secara detail ya. Perabot-perabotnya gitu ya. Itu nggak perlu gitu. Itu hanya digambar secara struktural saja. Ya. Itu yang menonjol ya. Untuk yang lainnya sama ya. Bagaimana kita menggambarkan itu. Ya kan? Nah, kembali lagi bahwa dinding ya, kalau kita kembali lagi bahwa bagaimana menerapkan posisi dinding ini kan, karena dinding ini kan Anda belum tahu ya. Dinding ini sebenarnya ada berapa ukurannya kan juga belum paham gitu ya. Gitu. Makanya itu nanti kan pelan-pelan ya, Pak Reni juga sambil nggak tahu nanti kalau mungkin ada yang terlewat atau mungkin terlalu cepat gitu ya, jadi nggak ke cover ya, mungkin ditanyakan atau gimana. Ya tentu saja ini kan prinsipnya kuncinya adalah bagaimana kita harus menyesuaikan semua gitu ya. Artinya kalau sekarang kan memang rata-rata dinding ya. Kalau sekarang ya cuman ukurannya berapa?
Kalau dinding ya sekarang ya paling cuman 15 gitu ya. Kalau dinding 1,5 bata gitu ya. Kalau 1 bata kan 30 ya biasanya ya. 30 cm. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kan pasangannya juga bermacam-macam kan ya. Jadi kalau dinding ya pasangan dinding, pasangan apa namanya? Dinding 1 bata, 1,5 bata gitu ya. Gitu. Tapi yang sering digunakan ya 1,5 bata ini. Ya. Yang pasangannya notabene ya berarti kan sebenarnya ya pasangan bata miring gitu ya. Gitu ya. Ukuran bata berapa nanti kan pemahamannya juga sambil pelan-pelan ya. Jadi nanti kalian juga yang bata ya di selang-seling siarnya gitu ya. Seperti itu membentuk sebuah dinding tadi gitu ya. Itu ya yang paling kuncinya itu dulu. Jadi Anda harus bisa membedakan ya apakah denah itu digambar secara struktural, arsitektural, terus ketebalan dinding yaitu 1 bata atau 1,5 bata. Karena memang sering kita gunakan adalah 1,5 bata. Karena memang bahan dinding kan bermacam-macam ya, tidak hanya cuma 1-2 gitu. Nah, oke, Remi lanjutkan. Jadi fungsi sebenarnya dinding ini sebenarnya ya selain membatasi ruang dalam dan ruang luar, karena secara prinsip nanti juga ini akan membedakan ya. Apakah nanti akan membedakan ruang dan dalam gitu ya? Bagaimana terkait bagaimana nanti secara fungsi dari dinding itu gitu ya? Nanti ini juga harus ada perilaku khusus gitu ya. Misalnya ya dinding itu memang berhubungan dengan ruang luar, dengan ruang dalam. Berbeda dengan ruang dalam. Ya. Ini jadi nanti akan berbeda. Apa yang membedakan, Pak? Ya tentu saja secara struktural adalah campuran yang nanti yang harus Anda perhatikan, ya, campuran daripada campuran tadi, ya. Apakah itu campurannya nanti terastram ya atau yang lain gitu ya. Ini nanti di dalamnya ini ya campuran batanya bagaimana nanti apakah terastram atau enggak. Ya kan? Ini terkait bagaimana baik campuran di dalamnya maupun plesterannya yang itu ya harus dibuat bagaimana terastram karena iklimnya iklim tropis. Apalagi dindingnya tidak tercover dengan atap gitu kan ya. Jadi benar-benar kalau kena cuaca kan ya mungkin di bagian sisi bagian kamar kalian itu kebetulan ada lahan kosong ya lahan kosong masih belum dibangun punya orang atau mungkin kebetulan itu kebun kalian gitu ya dan itu pun tidak ada batas apa-apa gitu ya jadi kalau hujan ya terpapar hujan kalau panas papar panas gitu jadi kalau kena panas sore hari misalnya ya atau pagi hari gitu nanti jam 3 jam 4 masih terasa panas dindingnya gitu kan ya itu pengaruh dari cuaca ya, bagaimana kalau nanti pas hujan ya dampaknya kan kalau memang tidak diselesaikan secara struktural tadi ya bagaimana penyelesaian finishing ya terhadap bagaimana kita menggunakan campuran yang baik gitu ya bagaimana kita mengaplikasikan bahan supaya memang benar-benar tahan terhadap cuaca yang baik itu tentu saja itu akan membawa bagaimana kenyamanan daripada ruang-ruang yang langsung berhubungan dengan ruang luar tadi gitu ya makanya banyak bahan-bahan yang memang sering digunakan untuk menyelesaikan itu. Ya, itu juga sebenarnya tidak cukup ya. Memang kita menghindari itu sebenarnya. Tapi kan bagaimana keterbatasan lahan, bagaimana kita menyelesaikan sebuah solusi-solusi seperti itu kan memang sebenarnya itu juga membutuhkan bagaimana Anda membuat ya nanti istilahnya kenapa harus membuat suatu konsep bangunan itu harus memperhatikan bagaimana arah datang matahari, ya, bagaimana angin. Secara prinsip kan sebenarnya untuk menyelesaikan itu sebenarnya, secara prinsip. Ya. Jadi bagaimana supaya semuanya juga kita bisa hidup berdampingan dengan iklim tropis itu ya. Tentu saja bagaimana solusi nyaman. Ya. Bukan kita menyelesaikan dengan teknologi yang sekarang gitu ya. Wah udah gampang antar pasang AC udah selesai gitu itu kan bukan menyelesaikan ya bukan sebuah solusi ya solusi tapi ada biaya ada cost yang dikeluarkan ya jadi itu sungguh tidak banyak dianjurkan sebenarnya cahaya juga kenapa kalau cahaya memang bisa kita buat baik ya untuk memasukkan di setiap ruang ya untuk bisa maksimal ya kenapa enggak gitu ya. Jadi memang harus kewajiban kita ya semua
kita berbicara suhu, kita berbicara cahaya, kita berbicara yang lain, ya supaya semuanya itu bisa bermanfaat bagi ya yang namanya rumah kan pasti intinya tetap harus sehat, ya, nyaman, aman kan itu ya, itu kan kuncinya sebenarnya itu. Ya bagaimana ada berarsitektur ya tentu saja harus konsisten dengan itu gitu ya supaya semua juga memberikan apa ya kenyamanan ya tetap efisien ya tadi itu ya harus kita bawa gitu ya ke arah situ sebenarnya. Oke, nah kembali lagi ya sebenarnya nanti ini juga bagaimana apa harus diperhatikan ya karena memang sebenarnya fungsi dinding itu sebenarnya ya kembali lagi juga kalau memang tidak perlukan ya harus ditahan gitu ya seperti cahaya, angin, hujan ya ada suara ya dan mungkin yang lain gitu ya. Namun kan kita juga nggak apa namanya harus apa ya harus ya sebatas itu konsep bagaimana rumah yang sederhana gitu ya. Tapi kita bisa menyelesaikan ini semua kan juga bagus gitu. Jadi kita juga beraktivitas tidak mengganggu tetangga gitu ya atau lingkungan ya. Debu yang ada juga bisa kita saring, bisa sedikit masuk ke dalam rumah gitu ya. Hujan ya bisa kita manfaatkan, bisa kita tampung, jangan kita buang begitu saja gitu. Itu solusi bagaimana supaya kita juga mungkin ya apa punya tampungan sendiri atau mungkin punya sistem bagaimana drainase itu ya pada saat hujan kita tampung ya begitu kita nanti membutuhkan air itu untuk apa misalnya untuk menyirami tanaman gitu atau mungkin yang lain bisa apa dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya jadi sebenarnya bisa sih kunci adalah dari kalian sendiri ya jadi jangan begitu banyak berlimpah dibuang begitu kita membutuhkan ya benar-benar ya kemarau ya musim hujan ya musim hujan karena kita buang semua kita dapatkan kita langsung buang ya begitu juga sebaliknya kan sebenarnya kan kalau kita bisa manfaatkan itu kita buat metode yang baik supaya semuanya bisa ya berjalan dengan baik ya itu ya jadi kita tidak membuang-buang lah ya, manfaat yang sudah ada sebenarnya yang sudah diberikan. Selanjutnya adalah membatasi antar ruang ya di dalam ruang itu memang sebenarnya ini prinsip ya bagaimana membatasi ruang itu sebenarnya juga tidak harus perlu dinding sih sebenarnya. Jadi disebut dinding itu juga memang tidak harus masif gitu ya. Jadi bisa dikatakan itu ada yang berlubang, ada yang hanya sebuah kisi-kisi saja gitu ya. Itu kan sebutnya juga dinding, tidak harus dinding itu juga bahannya juga harus masif. Bisa saja kaca, bisa saja mungkin dari tanaman hidup atau tanaman yang kita buat tanaman kering gitu ya, itu bisa saja kan untuk membatasi antar ruang dan sebetulnya juga sudah ruang. Sebenarnya kan kalau dalam teorinya kan sebenarnya ruang itu juga tidak terbentuk hanya dari dinding ya. Dengan perbedaan lantai, perbedaan plafon itu juga sudah membentuk ruang sebenarnya. Ya, kalau Anda bisa memahami itu ya, jadi tidak harus dengan kita harus udah ini pokoknya disekat ini harus di dinding gitu semua gitu ya. Enggak seperti itu juga dan tidak harus tegak lurus kan. Dinding itu tidak harus pembatas ruang itu tidak harus vertikal horizontal kan enggak juga ya. Bagaimana kita bawa semuanya tadi ya kita konsepkan supaya semuanya baik itu fungsi daripada dinding itu tetap bermanfaat ya untuk membatasi aktivitas tentu saja untuk membatasi ruang-ruang yang ada itu artinya bagaimana ini kan Anda juga nanti akan jagonya gitu ya bagaimana mengolah gitu ya supaya semuanya bisa bentuk-bentuk yang kalian rancang kalian konsep itu benar-benar ya bukan hanya sekelas mandor-mandoran gitu ya, tukang-tukangan gitu ya. Memang sekelas kalian memang mengkonsep semuanya itu ya menjadi sebuah rancangan ya, mungkin jadi perwujudan ruangnya itu akan berbeda dengan mungkin yang yang terbuat dari dinding-dinding masif seperti itu dan perbedaannya pasti akan kelihatan. Apakah itu nanti dampaknya apakah nanti Anda akan memanfaatkan maksimal efek cahaya yang menjadi luar biasa dampaknya ya apakah itu nanti
angin yang mungkin nanti berimbas ya, berdampak pada ruangan yang mungkin akan membawa kenyamanan yang luar biasa, itu siapa tahu gitu ya. Itu kan konsep yang kalian akan bawa gitu. Dan mungkin efek-efek hujan juga karena iklim tropis ya, bagaimana efek hujan itu bisa ke bawah ke dalam ruangan juga bisa saja terjadi seperti itu. Sehingga akan membentuk pola ruang gitu ya. Oh, itu efek hujan ke dalam ruangan ya, sehingga akan membentuk ruang antara ruang satu dan ruang yang lain gitu ya. Itu juga mungkin bisa saja kalian konsep bahwa seperti itu. Hal-hal yang kecil seperti itulah yang memang sebenarnya secara prinsip akan mungkin nanti akan kalian pelajari juga gitu. Ya. Nah, selanjutnya sebenarnya adalah pemisah sebenarnya. Ini ya bagaimana kan ini kan tetap ya namanya ruang-ruang ini kan nanti juga ada pelajari ya bagaimana Anda membutuhkan ruang privat gitu ya, semi privat, publik dan lain-lain gitu ya, service gitu ya. Itu kan memang harus konsisten seperti itu ya, di mana kita tidak bisa apa ya, ya kecuali kalau Anda punya landasan teori yang kuat ya supaya kalian bisa menerjemahkan itu semua. Tapi kalau di dalam prinsip struktur konstruksi ini memang kita tidak abaikan dulu lah gitu ya. Yang penting bangunan itu bisa berdiri ya, aman, pengaplikasian bahan sesuai ya, selesai sebenarnya ya kan. Tidak harus berbicara bagaimana kita membentuk ruang, karena memang contohnya juga nanti Pak Reni sudah kasih ya, tinggal bagaimana nanti menggambar secara struktural bagaimana menyesuaikan, bagaimana supaya cocok ya di dalam pengaplikasian ya. Itu kembali kan bahwa ini tidak kita berpikir ya nanti di panjang lebarnya kan konsep dan lain-lain kan itu ke SPA itu ya. Jadi tidak ada harus berpikir panjang sekali. Gitu. Nah, ini sebenarnya banyak dinding gitu ya. Dinding itu dibagi menjadi beberapa ya, dinding struktural, non struktural, nah, mungkin dinding partisi dan penyekat. Ya itu artinya kan dalam dinding ini kalau zaman-zaman dahulu gitu ya. Zaman-zaman dahulu untuk dinding struktural ya memang rata-rata dinding itu dibikin secara struktural. Ya ini bukan bearing wall ya, artinya memang benar-benar digunakan ya seperti dinding geser yang sekarang dipakai untuk beban vertikal gitu. Tapi kan ini memang benar-benar dinding itu dulu memang digunakan memang untuk memikul beban juga gitu ya. Coba kalau Anda lihat zaman-zaman dahulu, rumah-rumah zaman dulu ya yang sudah memakai dinding ya, apalagi di dinding dulu itu kan tidak ada kolom praktis itu nggak ada. Jadi di ujung-ujung sudut itu biasanya tidak dilengkapi dengan kolom struktur, ya. Ya, jadi di ujung-ujung itu, ya, di ujung-ujung dinding itu tidak dilengkapi dengan kolom. Ya, balik itu. Jadi ya semuanya hanya pasangan bata saja. Ya, semua membentuk itu. Jadi tidak ada besi-besi di sini. Ya, berbeda sekarang gitu ya. Gitu. Jadi lengkap sudah dengan apa namanya? Sekalian di sini adalah dipakai berarti dindingnya yang ini adalah dinding secara struktural ya. Ya, dinding non struktural ya, ini dan dinding non struktural gitu ya. Ya, karena sudah ada, ini dihilangkan, ini bangunan tetap akan bisa berdiri. Yang gitu ya. Jadi bangunan tetap akan bisa berdiri. Ya. Nah, kalau dinding-dinding penyekat itu partisi ya biasanya kan memang berada di dalam-dalam gini ya, dalam ruang gitu ya, yang memang tadi Kak Reni sampaikan kalau partisi kan rata-rata kan memang menggunakan bahan-bahan yang memang agak ringan gitu ya, tidak cukup berat gitu ya. Seperti kita lihat ya sekarang ya kita gunakan partisi ya seperti bahan partisi gipsum gitu ya, partisi pakai triplek gitu ya, terus partisi mungkin pakai bahan kaca ya, aluminium gitu ya, terus ada bahan-bahan akustik gitu ya, mungkin ada bahan-bahan yang lain lah itu ya, yang mungkin cukup praktis yang digunakan untuk membuatnya membedakan antara ruang satu dengan ruang dan lainnya, jelas membatasi ruang tersebut. Tapi memang dari segi
kekurangan dan kelebihan juga pasti berbeda ya, karena memang secara prinsipnya kan kalau dinding partisi kan sebenarnya hanya memisahkan saja itu. Kalau dari segi kekuatan ya pasti lebih kuat yang namanya dinding non struktural tadi gitu ya, atau dinding struktural, karena bahannya pasti bahan dari ya paling tidak kan bata gitu ya, paling tidak bahan hebel gitu ya, bata ringan gitu ya, atau mungkin beton ya, pracetak gitu ya, itu bisa saja terjadi menggunakan itu. Jadi dari segi kualitas ya pasti unggul yang menggunakan yang dinding struktural dan non struktural gitu ya. Jadi dinding partisi itu ya hanya sebenarnya bersifat membatasi antar ruang saja. Ya. Kalau digunakan untuk misalnya Anda bikin kamar ya, Anda gunakan dinding partisi atau penyekat ya kalau mungkin nanti Anda main dorong-dorongan gitu ya mungkin dorongnya juga terlalu kuat ya, itu bisa saja jebol gitu ya atau berlubang ya, atau mungkin bidang-bidang tertentu ya, karena memang Anda menggunakan atau membawa bahan-bahan tumpul seperti itu, terkena sudutnya ya pasti akan membentuk lubang juga gitu ya, keretakan gitu, atau mungkin akan jadi bertekstur gitu ya. Jadi harus diservis lagi. Ya bisa sih sebenarnya diservis gitu, dibetulkan. Nanti kan jadi kesannya tidak kuat jadinya ini. Jadi untuk bersandar aja kadang kan juga pasti bunyi gitu ya. Itu tidak beda dengan yang struktural atau non struktural tadi. Ya, gitu. Jadi secara prinsip itu ya, banyak hal yang memang harus ya, memang namanya juga dinding partisi kan pasti juga banyak kekurangan, banyak kelebihannya juga. Kalau memang pekerjaannya ya simpel, sederhana, murah gitu ya, karena dikerjakan tanpa harus finishing ya kan. Kalau dinding bata kan harus pasang satu-satu, hebel juga harus pasang satu-satu ya, nanti belum di plaster, nanti belum di aci gitu ya, harus nunggu kering dulu berapa hari baru bisa dicat dasar, setelah dicat dasar baru dicat gitu kan. Itu prosesnya cukup panjang gitu ya, karena memang harus kalau dilakukan cepat gitu ya dampaknya banyak, karena itu memang bercampur dengan air gitu ya, karena memang harus membutuhkan bagaimana itu pengeringan sempurna, sehingga untuk dicampur dengan bahan dan zat yang lain ya nanti dampaknya apa ya, kalau dipercepat ya pengecatan misalnya ya, nanti akan timbul keluar pori-pori airnya masih keluar gitu, jadi tidak sempurna jadinya. Makanya hal-hal yang seperti itu harus butuh waktu jeda gitu ya, untuk pekerjaan, setiap pekerjaannya gitu ya itu. Jadi harus pelaksanaannya juga nanti supaya kalian juga bisa pahami semua mengenai itu. Nah, ini sebenarnya tadi sudah Pak Reni juga sampaikan gitu ya, bagaimana mengenai dinding struktural ya, terus dinding non struktural ya, partisi penyekat ya. Jadi material-material sebenarnya juga terkait dengan bahan dinding gitu ya. Itu kan banyak sekali ya pemahaman dari macam-macam material dinding yang sering kita pakai ya, adalah batu bata sebenarnya. Ya, bataku, ya, bata ringan tadi. Bata ringan itu ya hebel tadi ya. Jadi Anda juga harus tahu ya. Memang sebenarnya ukuran bata itu juga bermacam-macam ya. Hampir setiap daerah itu ukurannya ada selisih 1 cm, ada selisih 2 cm. Ya itu menyesuaikan ya sebenarnya. Baik itu ketebalan, panjang, lebarnya. Bata juga seperti itu gitu ya. Makanya kadang Pak Reni juga aneh, di sini kok batakonya kok ada yang tanah gitu ya.
ya ini gimana ini gitu. Tapi ya ada aja juga yang digunakan ya, dimanfaatkan ya, bikin rumah kontrakan gitu, bikin rumah kos-kosan ya pakai bata seperti tanah, campur tanah gitu ya. Itu nggak tahu campurannya berapa itu perbandingannya gitu ya. Tapi ya dilihat ya tetap di plester, di aci gitu ya bagus-bagus saja gitu ya. Ya, tapi nggak tahu ya kalau memang ada dampak misalnya terjadi gempa ya, terjadi panas hujan yang intens, itu nggak tahu itu keretakan dan lain-lain apakah itu terjadi apa enggak, yang Pak ini juga belum ngamati sejauh itu ya dengan mutunya ya. Seperti itu ya. Tadi terkait dengan gipsum gitu ya, kaca gitu ya, itu juga nanti apa namanya, ini juga menjadikan apa salah satu alternatif juga sebenarnya ya. Selain itu sih sebenarnya banyak ya, kalau material-material dinding itu juga termasuknya salah satunya sudah banyak alternatif gitu ya. Tapi yang sering digunakan dan masih digunakan ya rata-rata masih batu bata dan bata ringan ya. Itu untuk biasanya untuk selimut luarnya gitu ya, rata-rata itu. Kalau gipsum kan biasanya dipakai untuk penyebut untuk dalamnya. Biasanya kalau di bangunan-bangunan office gitu ya. Kalau kita membuat bangunan office ya biasanya rata-rata bangunan itu yang terluar gitu ya. Biasanya terluar ini ya ini nanti biasanya batu bata ya, atau bata ringan hebel gitu. Nah nanti dalam gipsumnya ya dipakai di dalam, mungkin ada sekat-sekatnya. Ya itu mungkin kalau bangunan-bangunan tinggi gitu ya. Nah itu kan karena memang ini ruangan bisa fleksibel untuk dirubah gitu ya, dirubah bentuk ya, sehingga lebih fleksibel ya. Kecuali memang di situ ada kamar mandi kan ya, memang secara vertikal kan ya sudah di situ terus gitu ya, kamar mandi, nah, lain-lain gitu ya. Nah itu juga ini kaca, ini gipsum juga bisa di dalam ya, antara kaca dan gipsum. Biasanya kan memang itu ya berhubungan dengan ruang luar. Nah bagaimana Pak kalau kualitasnya antara batu bata dan bata ringan? Ya sebenarnya kalau untuk cuaca ya Pak Remi sih lebih rekomendasi tetap batu bata gitu ya. Tapi dari segi kecepatan ya, efektivitas ya masih bata ringan ya yang utama ya, karena cepat. Tapi kalau kita nggak bagus penyelesaian finishingnya, yang kita tidak perhatikan, ya itu gampang retak biasanya terhadap cuaca panas ya. Apalagi bangunan kamu itu ngadepnya utara selatan, jadi kalau kanan kiri lahannya kosong ya, kena panas kena hujan, biasanya itu tidak habis selesai dibangun rata-rata 6 bulan itu sudah ada keretakan. Ya, kalau kita tidak mengaplikasikan bahan yang baik gitu. Tadi memperhitungkan bagaimana trastram yang baik gitu ya, bagaimana kita membuat ketebalan ya yang memang seharusnya sempurna ya, berapa senti, berapa kebutuhannya itu ya, jadi disesuaikan dengan itu. Ya, jadi sebenarnya sih ya prinsipnya sih sebenarnya makanya ada kekurangan ada kelebihan ya, jadi memang lebih sedikit rekomendasi yang itu. Tapi memang karena lama ya, jadi kosnya juga akan lama gitu. Jadi kalau memang rumah sendiri ya 2 lantai ya, kalau masih bisa ngejar pakai batu bata ya pasti itu namanya batu bata ya, karena ikatannya ya semakin sedikit dan makin sempurna ya antara mengikat satu yang lain gitu. Rekomendasi untuk tetap batu bata. Oke. Ini mungkin nggak usah panjang lebar ya, karena memang sebenarnya kelebihannya nggak usah ya. Jadi nah kembali lagi tadi ya, jadi bagaimana kita nanti akan menyelesaikan gambar tadi ya yang sudah Pak Remi kasih ya. Tentu saja ada beberapa aturan ya dalam menggambar sebuah denah. Ya, jadi ketebalan sudah Pak Remi sampaikan ya, bahwa ketebalan dalam dinding itu memang umumnya 15 ya, karena Anda pakai 15 gitu. Mengukurnya juga ini sebenarnya dari as ya, dari as. Jadi as dinding bukan dari dalam ke dalam ya.
dari as dinding gitu ya, bukan luar-luar ya, antara luar-luar atau dalam-dalam gitu. Jadi as dinding gitu. Ya. Jadi ya Anda ambil ukuran nanti kalau 3 meter ya 3 meter as ya antara dinding dengan dinding. Ya, seperti ini contohnya gitu ya. Jadi misal 3 meter ya 3 meter as nih. Baik itu mungkin yang secara vertikal maupun horizontal itu sama nanti jatuhnya sudah seperti itu. Jadi dalamnya nanti tidak akan sampai 3 meter ya, dikurangi ketebalan lagi 15 ya kan dindingnya. Jadi tetap Anda harus memakai namanya ya garis bantu dan lain-lain. Gitu ya. Nah, nanti ada beberapa yang harus kalian perhatikan juga ya dalam membuat denah. Banyak notasi yang ada. Ya. Ya. Banyak notasi-notasi yang ada dalam denah ya. Nanti sudah Pak Remi banyak tuliskan di situ gitu ya. Ada ruang tamu, ada dapur ya. Itu adalah lingkup bagaimana membuat sebuah denah yang minimalis, yang kecil gitu ya. Itu dulu lah, nanti 1 lantai baru 2 lantai. Kita Anda selesaikan dulu bagaimana Anda menggambar denah ya. Bagaimana Anda melengkapi semuanya gitu ya. Ini juga Pak Reni juga sampaikan bahwa menggambar sebuah denah ya. Menggambar sebuah denah itu sebenarnya ya memang kalau dikatakan nanti membuat sebuah denah ya, yang kalian harus benar-benar perhatikan ya. Ya. Kecuali tadi ya ada bermacam-macam arsiran tadi ya. Jadi yang harus Anda perhatikan adalah bagaimana Anda membuat ukuran. Jadi misalnya ada denah. Ya, denah Pak Reni seperti ini ya, misalnya seperti itu. Ya. Ini tadi ya ukuran 3 meternya ya segini ya, di tengah-tengah ya. Bukan di dalam sini, ini 3 meter bukan. Atau bukan 3 meter yang di sini, di luar-luar. Ya. Ini adalah ukuran as. Ya. Ukuran as ini 3 meter. Misalnya seperti itu. Nah, ini yang harus Anda perhatikan, bagaimana Anda memberikan. Jadi kalau gambar ya, ini depannya, ini depan, ya, Anda memberikan ukuran, ya, ukuran misalnya 3 meter ya, 3 meternya di atas ukuran ini, ya, Anda garis seperti itu. Ini 3 meter, ya. Kalau di sini ya berarti 3 meter, 3 meter. Jadi arahnya kalau misalnya tidak seperti ini 3 meter, ya berarti arahnya ke sana 3 meter. Jadi Anda membaca gambar itu dari bawah sama dari samping kanannya Pak Reni gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi membaca gambar hanya dari sebelah sini. Jadi tidak nanti dari sini atau dari sini lagi. Ini salah gitu ya. Jadi membacanya ya kalau bisa dari sini sampai ke sini. Jadi memutarnya hanya ke sini sama ke sana. Jadi tidak diputar-putar lagi ya. Jadi misalnya di ini kopnya ya, seperti itu. Jadi membaca gambar hanya dari dua sisi ini. Nah, bagaimana nanti Anda menyelesaikan gambar ya? Berarti kamu menggambar ya cuma dari sisi bawah dan sisi kanan. Atau sisi kiri kalian ya, gitu. Supaya semua sudah baik-baik saja. Jadi membacanya nanti kalau sampai diputar-putar gitu ya, ini ke sana, putar ke kiri, putar ke kanan, ke atas, ke bawah gitu kan, ya ini pusing nanti kertas gambarnya. Nanti kalian juga pusing nanti yang membaca orang lain kan gitu ya. Jadi harus benar-benar Anda harus perhatikan itu semua. Ya. Nah, jangan lupa juga nanti harus Anda berikan ya, setiap denah itu juga harus ada namanya grade ya. Ya, ya, nanti ada keterangan itu ya. Jadi ABCD-nya ya 1 2 3-nya ada. Ya. Jadi nanti kalian harus perhatikan itu. Coba nanti Pak Reni perlihatkan ya yang di depan ya. Ya.
Oke, nanti kami jelaskan itu. Nah, apa namanya tadi ya, jadi keterangan tadi ya. Jadi misalnya di sini nanti memberikan keterangan ya, mungkin ya tadi arsiran ya, ini kan arsiran semua ini ya. Jadi arsiran itu nanti akan dibedakan ya, arsiran di mana itu ada trastram tahu kan ya. Jelas itu kalau trastram itu campurannya campuran trastram ya, kedap air ya, biasanya 1:2 atau 3 gitu ya. Ya. Jadi untuk supaya kamar mandi ini dindingnya tidak lembab ya, tidak basah keluar gitu ya. Jadi tidak membawa dampak yang baik ya, berjamur dan lain-lain keluar. Gitu. Jadi harus dibikin terastral. Ya. Nah, terus nanti ada namanya level lantai. Level lantai itu plus minus ini ya. Untuk lantai dasar itu ada plus minus. Kalau naik berarti nanti akan naik. Ya, misalnya plus minus ya. Kebetulan di sini plus minus gitu ya. Terus nanti ini turun. Turun berarti minus ya. Minus 0, misalnya kalau kamar mandi 0,05. Turun 5 atau 0,02, turun 2 cm. Ya, gitu. Ya, kalau misalnya ada naik ya ke tangga gitu ya. Kebetulan ada naik gitu ya. Ya naik nanti berapa? Ya ke lantai 2 misalnya plus ya. Plus 4,00 gitu ya. Berarti 4 meter naik gitu ya. Nah, ini juga kalau turun nanti teras kan, terasnya pasti turun kan ya. Misalnya 0 minus ya. Jadi kan patokannya adalah 00 itu mungkin Anda pakai di ruang tamu atau di ruang keluarga. Sehingga nanti plus minusnya patokannya dari situ. Ya. Itu plus minus ya. Jadi kalau misalnya 0,00 masih plus minus ya. Plus minus 00. Nah, ini beberapa alternatif ya. Tadi yang Pak Rem sampaikan ya, ada kalau misalnya harus gambar lebih besar skalanya, berarti ini harus digambarkan ya. Plesterannya gitu ya. Ya. Ya, terus kalau enggak ya cuman satu baris ya udah ini satu garis saja gitu ya. Diarsir miring. Ini miringnya 45 derajat ya. Ya, nanti ketahuan nanti kalau yang bukan 45 ini ya akan kelihatan. Ya, tetap arsir. Itu ya. Yang contoh-contoh bagaimana nanti membuat arsiran ya, tetap arsiran itu kalau bisa tetap harus menggunakan penggaris ya. Jadi tetap posisi yang baik ya, bagaimana Anda membuat arsiran, membuat garis itu tetap yang namanya ini adalah menggambar konstruksi ya, semua harus terwujud dengan garis lurus gitu ya. Tidak dengan freehand gitu ya. Nanti Anda gambarnya, Anda arsirnya dengan freehand lagi. Ya nanti akan kelihatan ya, kalau Anda bisa lurus sih nggak apa-apa, tapi kalau nanti melayap gitu ya bahasa Jawa ya. Jadi nanti malah gambar kalian malah akan hancur ya, bukan akan rusak gitu. Ya. Dan ini sebenarnya bagaimana pengaplikasian seperti ini, gambar ini kan sebenarnya Anda tidak bermain dengan tinta gitu ya, karena ini masih menggunakan pensil. Masih menggunakan pensil gitu ya. Kalau Anda sih bisa mainkan gitu ya, pensil gelap terang itu masih bisa memainkan gitu. Silakan kalau di mana nanti Anda harus menggunakan pensil 2B ya, pensil dengan HB gitu ya, dengan B gitu ya, terserah bagaimana nanti mengatur gelap terang dari ukuran pensil tadi bisa Anda aplikasikan juga apa-apa, lebih bagus. Kalau kurang bagus ya, Pak, saya gimana kalau mau pakai sablon huruf gitu ya, kebetulan saya punya Pak, ya udah pakai aja ya. Sablon huruf itu kan ada yang pakai 0,5, ada yang 0,3 gitu ya, 0,8 gitu. Kalau memang tulisan bisa kebaca ya nggak apa-apa, yang penting tulisannya rapi gitu ya, rapi itu ya bisa kebaca ya, bisa kebaca ya. Syukur-syukur bisa ya, nggak usah dibatik-batik lah gitu ya, nah, sampai intinya bisa kebaca ya, tegak lurus gitu ya namanya. Bagaimana menggambar secara memberikan keterangan kan ya harus seperti itu. Ya. Nah, bagaimana nanti kan di gambar potongan itu juga ada harus gambar-gambar potongan. Nah, bagaimana menggambar potongan itu ya harusnya bukan putus-putus ya, itu adalah garis ya, titik, strip gitu ya. Terus arah potongannya.
terus arah potongannya, ya. Jadi garis, ya, titik atau putus, titik, putus itu ya, membentuk garis potongan yang nanti itu adalah memberikan keterangan di mana garis potongan bangunan itu nanti akan digambar. Jadi tidak harus full secara keseluruhan dari bangunan itu kepotong, enggak. Hanya memotong dinding-dinding tertentu ya nggak apa-apa, ya. Ujung aja ya nggak apa-apa. Yang jelas itu adalah memperlihatkan garis potongannya. Kan pada potongan minimal ya dua itu ya. Karena memang fungsi garis potongan itu sebenarnya yang memperlihatkan ya bagian-bagian yang tersulit dari bangunan itu sebenarnya. Bukan yang paling gampang gitu. Kalau dalam arsitektural, penggambaran dan arsitektur ya menunjukkan potongan yang bagus ya dalam bangunan tersebut, baik itu interior maupun eksterior, baik itu pola plafon ya, pola lantai, pola dinding gitu ya, atau sculpture di dalam bangunan ya, sehingga akan menunjukkan sesuatu yang indah dari bangunan itu. Ya. Kalau struktural yang menunjukkan bahwa ini ada konstruksi yang tersulit ya kan, misalnya mungkin tangga ya, mungkin ada void gitu ya, terus ada kolom di tengah, itu perlu diekspos, kita potong ya, sehingga di gambar potongan akan terlihat ya. Gitu. Nah itu ya, jadi memang sebenarnya sangat istilahnya dibutuhkan kedetailan ya, detail sekali gitu ya. Diperlukan itu. Dan potongan itu ya di mana saat kita membutuhkan potongan ya, jadi memang tidak hanya kok itu potongan cuma satu ya, kalau memang sebatas satu bisa mewakili beberapa potongan ya nggak apa-apa gitu, tapi biasanya kan ada melintang dan membujur ya, potongan A atau BB ya, potongan satu-satu atau dua-dua gitu, sehingga bisa menunjukkan lah kira-kira bagaimana nanti posisi lantai, bagaimana nanti posisi kuda-kuda ya saat kita potong secara melintang membujur gitu ya, bagaimana nanti void-nya, tangganya kalau kita potong melintang dan membujur, dan yang lain-lain lah gitu ya. Jadi tentu saja butuh ya tadi ya, butuh ketelitian, karena memang bisa saja gitu ya kita menggambar tanpa patokan ini. Kalau dulu kan memang menggambar benar-benar patokan, sekarang secara digital ya, kalau menggambar manual seperti yang sekarang kamu kerjakan ya tinggal ditempel aja di garis potongan gambarnya, tinggal kita tarik garis sudah sesuai gitu. Tapi kalau digital ini bisa mengira-ngira ini potongannya, jadi kadang kan menemukan banyak hal yang tidak sesuai ini gambar potongan tidak sesuai gitu ya, gambarnya kok tidak sesuai gitu. Yang tidak sesuai itu artinya garis-garis ngawur gitu ya, ngawur, padahal di situ garis potongan sudah jelas ya, di grade A, grade B gitu sudah tahu. Begitu di cross check kan ini kok ngawur nih, asal nih gambarnya nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus benar-benar ada garis potongan, kita harus konsisten dengan garis potongan yang sudah ada. Ya, jadi kita tidak bisa mengira-ngira lagi, jelas kok gitu kan. Karena menggambar potongan denah tampak potongan itu biasanya satu skala gitu ya. Kalau denahnya 110 ya biasanya rata-rata potongan juga sama, potongan tampak itu akan sama. Jadi tidak akan dibedakan nanti ya, mungkin denahnya 110, 100 ya, potongan nanti 1200, ya nanti itu 150 tampaknya gitu. Nah, itu kan jadi nggak sesuai. Ya makanya itu harus disesuaikan. Jadi gambar semuanya perencanaan itu kecuali detail ya, itu biasanya akan lebih besar gitu ya gambarnya. Skalanya biasanya 120 ya, 110 itu detail struktural. Tapi kalau di dalam perencanaan, gambar perencanaan ya denah, tampak, potongan, rencana fondasi, ya pembalokan itu biasanya 100 ya, sudah cukup, 200 gitu ya. Atau mungkin gambar kecil seperti ini nanti disepakati misalnya 175 ya, atau 100. Itu kan bangunan ini kan kecil sekali gitu ya. Jadi mungkin Anda bisa memperbesar gambar itu ya 175 atau
150 nggak apa-apa gitu kan, namanya juga belajar gitu ya. Karena memang kecil gitu ya bangunannya. Seperti itu. Jadi apa jelas sekali gitu ya, bagaimana kita bisa memahami bagaimana karakter anatomi bangunan tersebut ya dengan gambar potongan. Ya. Nah nanti di denah seperti itu. Nah bagaimana nanti notasi potongan bebas ya. Apakah Anda bikin secara jelasnya mungkin pakai A, pakai 1, ya, pakai Romawi, itu nggak apa-apa. Bentuk-bentuk yang penting ini arah potongannya jelas, ya, ke kanan apa ke kiri, ya, ke atas atau ke bawah gitu ya, supaya semuanya bisa diselesaikan, ya, dimengerti ya oleh pemahaman gambar yang di lapangan gitu. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi nanti mungkin pemahaman-pemahaman lain ya, bagaimana Anda menggambar ya, tentu saja seperti salah satu contohnya ya, Anda memberikan nanti begitu digambar yang sudah Pak Reni share itu kan sebenarnya sudah cukup jelas gitu ya. Ya jadi kayak Pak Reni sebenarnya sudah memberikan contoh gitu ya. Ya nanti tetap itu nanti akan berkembang ya. Jadi bagaimana bentuk atapnya, bagaimana, yang penting Anda fokus ke denah dulu gitu ya. Denah dulu. Ya. Denah dulu. Nah, ini yang harus Anda perhatikan, kan tadi ada beberapa ya. Jadi seperti contohnya Anda membuat suatu bukaan pintu ya. Misal di sini ada pintu. Ya. Nah, pintu ya harusnya Anda membuat bukaannya juga bukaannya seperti itu ya. Jadi kalau saya Pak Reni melihat posisi bukaan pintu seperti ini, lah ini gimana cara bukaannya, itu tidak sesuai ya. Gitu. Jadi Anda bikin segitiga seperti itu. Ya. Nah ini yang memang tidak Pak Reni harapkan. Terus kedua, jendela ya harus diperhatikan. Kalau jendela notasinya biasanya seperti itu, garis tengah. Ya kan? Terus tadi ada BV, ya BV itu kan yang di tengah jendela, yang posisi jendelanya di atas. Ya, ini dinding ya. Ya biasanya kan ini digambarkan dengan putus-putus. Itu tolong diperhatikan. Ini BV, bottom 5. Itu posisi jendela yang di atas. Kalau sering Anda lihat ya di aktivitas sehari-hari, ya di kamar mandi, ya di dapur, biasanya kan jendela di atas tuh digambarkan dengan putus-putus. Apakah itu nanti Anda menggambarnya BV-nya itu ada 2, ya terserah, ya. Jendelanya juga gitu ada 2, ya nggak apa-apa. Di sini jendelanya ada 2. Nah, apa-apa, gambarkan dalam jendela itu ada 2. Yang penting arah bukaan dan yang lain-lain itu supaya jelas gitu. Ini juga yang sering diabaikan ya, sering lupa. Oh iya lupa saya. Oh iya lupa gitu. Ya, terus ya itu tadi trastram tadi ya, untuk bagaimana mengaplikasikan tempat-tempat basah tadi ya, seperti kamar mandi gitu ya. Itu kan harusnya diarsirnya secara trastram ya. Trastram kan harusnya 2 kali ya. Nah, ini 1 kali. Nah, bagaimana ruang-ruangan yang membutuhkan basah ya, kelembapan tinggi tadi harus diarsir dengan trastram walaupun sudah dipasang keramik gitu ya. Ya. Gitu. Tadi mungkin ruang-ruang luar yang memang kalian ternyata punya kamar terus berhubungan dengan ruang luar gitu ya. Itu harus kena panas, kena hujan ya harus diselesaikan dengan trastram. Ya di situ kasih simbol trastram nggak apa-apa. Seperti itu ya. Dan sebenarnya sih kalau lengkap ya, misalnya ini ada ruang tamu gitu ya, ini ruang tamu ya, sebenarnya sih ini adalah keterangan ruang ya. Bagaimana keterangan ruang, di bawah keterangan ruang itu sebenarnya langsung level lantai, misalnya 0,00 plus minus ya. Jadi kalau turun di sini pasti ada perbedaan, misalnya di sini teras ya, teras ini ketemunya pasti di bawah itu ya kan, turun berarti ini sih pasti minus 0, misalnya 0,5 ini turun ya kan gitu. Terus ternyata di sini ada kamar tamu, ini naik misalnya, berarti ini plus misalnya 0,10. Ternyata ada perbedaan ketinggian, di sini adalah ruang tamu misalnya naik. Nah di sini nanti ada toilet lagi misalnya, ini turun ya, berarti ini minus lagi ya kan.
minus berapa? Misalnya 0,05. Jadi turun. Nah, yang jadi acuan seperti itu ya. Jadi bagaimana posisi 0,00 itu gimana? Nanti kalau dia turun, jadi muka tanah itu pasti bisa saja lebih minus ya, tidak harus plus gitu jatuhnya. Dan seperti itulah gitu. Kalau perlu sih sebenarnya ini adalah bahan ya. Setelah plus minus ini adalah bahan. Ya, bahannya apa? Ya misalnya keramik. Ya, tulislah keramik. Keramik berapa? Misalnya Anda pakai misalnya 40-40 ya atau 50-50. Udah selesai. Jadi nama ruang, level lantai sama bahan lantai. Misalnya Anda pakai, wah ini Pak, saya pakai karpet, ya boleh karpet. Ya, karpet apa? Browsing lah, atau mungkin karpet dulu nggak apa-apa. Iya Pak, saya pakai apa vinil, ya boleh vinil, gitu ya. Lantainya berarti vinil. Kan gitu ya, supaya kami jelas, karena ini digambarkan secara struktural. Kan gitu ya. Jadi keterangan ruang, level lantai, bahan. Nah itu yang nanti harus digambarkan di dalam membuat keterangan ruang pada saat Anda menggambar sebuah denah. Nah, jangan lupa bahwa semuanya ini adalah terukur adalah dengan skala. Jadi jangan sampai ketinggalan Anda memberikan keterangan. Ini gambar apa? Mungkin di sisi bawah, kecuali di cop ya, di cop sudah ada ya nggak apa-apa, tambahkan lagi aja nggak apa-apa. Begitu Anda menggambar sebelah kiri atau kanan, kalian kasih keterangan. Gambar apa nih? Misalnya denah. Denah di bawah denah adalah skala. Skala berapa? Walaupun di cop-nya di bawah sudah ada. Silakan digambar lagi keterangan tersebut. Nah, itu kira-kira bagaimana Anda menyelesaikan ya sedikit mengenai gambar denah yang nanti coba kalian akan coba selesaikan gitu ya. mulai menggambar lah gitu ya. Jadi supaya nanti Pak Reni juga tahu ya bagaimana tahapan ya, setiap kalian kan pasti juga ada punya kemampuan masing-masing lah gitu ya. Jadi kalian juga bisa melihat ya, bisa tolak ukurnya dari situ bagaimana nanti harus cepat, harus bisa lebih lambat lagi atau bagaimana kan nanti tolak ukurnya nanti ya setelah studi ini ya. Syukur-syukur nanti bisa cepat selesai gitu ya. Jadi untuk targetnya untuk hari ini ya Anda selesaikan denah gitu ya. Denah nanti syukur-syukur nanti Senin kita bisa ketemu sudah selesai ya. Kan ini cuma sederhana ya. Artinya kalian coba gitu ya. Jadi Anda menggambarkan tentu saja waktunya cukup pendek sebenarnya kalau kita selesaikan dalam waktu yang bersamaan seperti ini ya. Artinya studio ini ya kita waktunya 3 jam tapi Anda selesaikan ya pasti Pak Reni sih yakin kalian tidak akan selesai walaupun 2 jam gitu ya untuk menyelesaikan. Makanya ini harus butuh waktu ekstra ya. Anda harus konsentrasi terhadap tugas-tugas yang Pak Reni berikan ya. Tentu saja bisa saja harus menambah waktu yang cukup banyak gitu ya. Apakah itu 3 jam, 5 jam gitu ya. Ya artinya ini juga jangan diforsir lah. Artinya Pak Reni juga melihat bagaimana, tapi ya ini harus dituntut serius ya, karena memang ini harus dicoba. Ya, bagaimana Anda tahu kekurangan kalian kalau tidak Anda mencoba, bagaimana melatih skill Anda kalau Anda tidak mau belajar. Tentu saja ini walaupun memang sebenarnya secara prinsip ini harus dicoba intens ya, tanpa harus dengan perintah Pak Reni, sebenarnya ini ya harus dicoba terus gitu ya, supaya bagaimana melatih skill Anda walaupun ini dikerjakan secara manual. Ya tentu saja bagaimana Anda paling nggak punya tolak ukur lah, bagaimana saya kalau mengerjakan secara manual ya pekerjaan saya, nanti tolak ukurnya saya juga mengerjakan secara digital itu seperti apa, ya suatu saat kan nanti juga arahnya juga akan ke sana sebenarnya. Gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak Reni sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mohon izin Pak Reni, izin Ya. Pak. Data yang Bapak kasih ke saya itu tugas yang akan kita lakukan untuk minggu ini. Betul, yang denah ya, yang denah saja. Jadi kita tahapannya kan banyak itu ya.
Yang Pak Reni sudah share itu kan sampai detail gitu ya. Nah, nanti yang Anda kerjakan hanya denah dulu. Denah saja yang harus Anda selesaikan ya. Mungkin batasnya bisa Senin, itu kalau syukur-syukur sudah selesai, kita evaluasi hari Senin ya. Sambil kita lanjutkan nanti untuk tugas berikutnya ya. Setelah ambil Pak Reni juga kasih materi mungkin kaitannya apakah itu membuat fondasi, apakah membuat potongan gitu ya. Nanti tahapannya seperti itu terus. Jadi ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, nggak harus selesai gitu ya. Pokoknya kerjakan dulu. Pak Remi kayaknya harus butuh waktu ya. Nanti kita tambahkan lagi nggak apa-apa. Yang penting tetap intinya kalian berproses untuk mengerjakan denah tersebut. Berarti yang lembar pertamanya itu ya Pak? Betul, yang denah. Ada tulisan denah kan ya? Ya Pak, ada Pak. Nah, denah itu aja, yang denah itu aja. Sama Jadi potongannya nggak Pak? Oh, nggak usah, denah dulu aja. Oh baik Pak. Nggak apa sih, kalau semangat ya nggak apa-apa. Jadi Baik, itu Pak. yang di bawah gambar tampak ya. Nah, coba nanti saya Pak Reni share lagi coba sebentar nih. Pak Reni buka biar kalian juga tidak salah persepsi. Jadi jangan khawatir nih harus selesai, enggak mau kan ya. Pak Reni senang sih kalau selesai semua. Jadi cepat gitu. Yang penting yang Pak Reni minta yang gambar mana tadi ya? Nah ini kelihatan ya? Sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Nah, ini yang Pak Reni minta adalah gambar denah ini. Tampaknya nggak usah dulu, jadi yang menggambar untuk denah saja. Ya, ini aja nih, ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada toilet, ya, ada dapur mini gitu ya. Di belakang ada taman, ya, gitu. Jadi itu aja yang nanti diselesaikan. Yang lain sih nanti bisa apa namanya bisa disesuaikan saja ya. Jadi bentuknya ya. Mungkin itu nanti ada carport kecil gitu ya, mungkin untuk garasi motor gitu ya. Itu menyesuaikan saja. Jadi intinya yang ini aja yang diselesaikan ya. Ini Pak Reni tadi kan yang sampai yang gridnya ini loh, yang ABC ini harus diselesaikan. Ya seperti inilah. Jadi kalau mungkin kayak keramik ini nggak usah digambar, nggak apa-apa gitu ya. Tamannya juga tidak harus seperti itu. Jadi tidak harus sama. Anda bisa berkreasi sendirilah. Seperti itu. Ya. Izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Untuk skalanya tetap 1:100 atau boleh 1:50? Nah, 1:50 lebih bagus ya. Jadi 1:50 nggak apa-apa. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, karena ini terlalu kecil ya, jadi mungkin 1:50 aja ya kita sepakati untuk gambar denah 1:50. Nanti untuk medianya nanti menyesuaikan ya. Jadi silakan nanti apakah mau di landscape atau mau di potret, ya silahkan saja. Yang penting nanti bisa proporsional ya, bagaimana menempatkan posisi gambar. Karena ini kan hanya satu gambar ya, jadi kalau bisa di sentral gitu ya, di as gitu, jangan geser kanan dan geser kiri, itu juga nanti akan berpengaruh ya terhadap penampilan ya. Jadi kebetulan hanya satu lantai kan, jadi gitu. Untuk subjek tugasnya apa Pak? Kalau misalnya di KOP itu kan ada tulisannya judul tugas sama judul gambar. Nah, itu diisinya apa Pak? Itu menggambar denah saja. Menggambar denah rumah tinggal. Ya, sederhana, itu boleh. Nanti berikutnya soalnya ini ada 2 lantai ya, kita selesaikan ini kan hanya beberapa pertemuan gitu ya. Nanti kita lanjut lagi untuk yang denah 2 lantai gitu. Jadi sudah kompleksitasnya sudah agak tinggi gitu. Semoga sih ini agak cepat gitu ya. Jadi ini pemahaman bagaimana penggunaan secara struktural kolom praktis saja sebenarnya ini gitu ya. Untuk berikutnya kita sudah menggunakan kolom struktur ya. Itu yang nanti sudah mempunyai kerumitan ya, karena kita berpikir ada sirkulasi vertikal juga kan yang harus diperhatikan di situ. Ya. Harapannya seperti itu sih sebenarnya. Ini contoh kecil lah. Anda bisa kembangkan lagi nggak apa-apa. Ya, mau model terasnya besar monggo silakan gitu ya. Mau tanamannya diolah lagi silakan gitu ya.
ya. Mau kamar mandinya, toiletnya nanti dilengkapi dengan kloset jongkok boleh, kloset duduk boleh, ya. Yang penting tadi intinya kalau misalnya ada perbedaan level lantai itu harus diperhatikan, dia harus turun apa naik, ya, dia teras terang atau enggak. Nah, seperti ini kan salah ya, gitu ya. Ini kan harusnya putus-putus ya. Nah, itu juga nanti harusnya Anda lebih kritis gitu ya. Jadi, silakan, ini belum belum tentu betul gitu ya. Jadi ini mungkin kalau Pak Remi nilai ini baru 50% nanti kesempurnaannya gitu. Jadi Anda harus bisa sempurnakan dari banyak materi yang Pak Remi tadi sampaikan gitu ya. Paling seperti itu sih sebenarnya tambahnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Untuk saya sudah cukup, mungkin yang lainnya Ya masih kalau gimana? ada silakan ya. Kalau nggak ada nanti kalau misalnya bertanya ya perwakilan ya bisa di screenshot WA ya. Syukur-syukur masih di jam perkuliahan gitu ya. Syukur-syukur, tapi kalau memang harus ada kesempatan yang nanti mungkin ditanyakan ya nggak apa-apa lah ya, tapi yang penting di jam kerja aja gitu. Nanti kalau hari ini bisa jawab, hari ini jawab gitu. Iya Pak, saya sebelumnya mohon izin dulu ya Pak, kan ini kita kan di kerja di bukan asistensi ya, kita kan pertemuan lagi hari Senin. Ya. Nah, terus saya mohon izin sebelumnya ke Pak, kalau misalnya nanti saya mau bertanya di hari liburnya Bapak, mohon maaf kalau misalnya mengganggu gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi nanti kemungkinan Pak Remi juga jawabnya agak ini ya, agak apa ya nggak cepat ya responnya, mungkin agak lambat gitu ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan nggak apa-apa. Nanti pokoknya masih di jam-jam itu ya nggak apa-apa. Karena memang terbentuknya kalian Senin ya masalahnya ya gitu. Tapi kalau bisa Anda maksimalkan di Sabtu ya syukur ya, kalau bisa Sabtu gitu ya. Jadi kalian juga tidak merasa terganggu juga gitu. Diefektifkan misalnya Sabtu ya kalau ada yang mau ditanyakan. Gitu. Ini kan masih awal juga, tentu saja masih banyak ya Pak Reni banyak maklumnya lah nggak apa-apa gitu. Yang penting tetap dicoba diselesaikan ya secara ya sesuai dengan prosedur tadi yang Pak Reni sampaikan gitu. Karena memang harus butuh waktu lagi, nggak apa-apa nanti Pak Reni undur gitu kan, karena waktunya kan pendek nih, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Memang kriteria toleransi Pak Reni kan biasanya 1 minggu ya, ketemu hari Senin ke Senin lagi gitu ya, Anda kumpulkan ya, kita evaluasi, atau biasanya paling cepat ya 5 hari gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan nanti tidak harus ya, memang ya kita sepakati bersama, yang penting tetap dikerjakan ya, diselesaikan ya, walaupun ketemu hari Minggu ya. Ya kalau memang harus diselesaikan, selesaikan gitu ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting Pak Remi minta supaya dimaksimalkan saja. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi kalau format kertas itu sudah ini ya, di fix semua ya. Jadi Pak Remi minta supaya kalian tidak formatnya sama gitu ya. Kalau bisa ya, terkait bagaimana nanti ada kop enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting yang namanya gambar Pak Reni minta supaya di situ ada keterangan ya, nama, NPM gitu ya, harus ada itu. Terus garis tepi ya, garis tepi itu harus ada ya. Garis gambar tepi itu, gambar itu harus ada ya, supaya ya itu kan supaya gambar itu rapi ya, walaupun ini struktural ya Pak Reni juga menilai kerapian ya. Bagaimana nanti ini kan gambar kok kena kopi, kena teh gitu kan. Kan ini termasuk bagaimana ya, kecerobohan kan gitu ya, harus hati-hati. Ini kan apalagi gambar sudah selesai ya, sudah tinggal kasih keterangan di kop aja gitu ya. Keterangan gambar denah gitu ya. Tahu-tahu kena ya Indomie gitu. Itu kan ya dari bikin jengkel gitu ya kan gitu ya. Jadi memang harus cukup berhati-hati ya supaya semuanya
bisa selesai ya sampai finish ya dengan kondisi yang rapi, karena memang karakter daripada pensil ini kan juga tidak sebagus kita menggunakan tinta gitu ya. Jadi dikatakan pengeringannya tidak maksimal ya memang seperti itu karakter pensil gitu ya. Jadi kalau Anda mempunyai karakter tubuh yang berkeringat itu ya, apalagi tangan berkeringat, itu dampaknya luar biasa buat gambar kalian kalau nggak berhati-hati ya, karena itu pensil itu hitam, jadi begitu kena keringat sedikit aja walaupun itu bukan basah ya tapi lembab, itu sudah dampaknya akan membuat gambar itu akan kotor ya. Jadi bagaimana kita harus pakai pelindung kertas, bagaimana kita harus melindungi gambar itu, ya semuanya tetap dibawa bagaimana supaya nyaman ya, dan hasilnya juga benar-benar bersih gitu ya, bersih itu sampai akhir pun ya rapi, tidak ada belepotan ya pensil gitu, tidak ada belepotan tadi efek kena basah tangan gitu ya, keringat gitu ya, tidak ada kertas yang melipat-melipat gitu ya, terus tidak ada kertas yang sobek gitu kan ya, benar-benar hasil akhir tetap baik, bersih, sempurna. Itu yang Pak Remi selalu harapkan ya, dalam hal apapun lah gitu ya. Jadi semua nanti pekerjaan kalau Anda bawa itu bersih, rapi kan, Anda bawa sampai bekerja ya, profesi Anda nanti juga pasti akan kebawa dengan pekerjaan yang selalu bersih ya, pekerjaan yang selalu rapi, itu kan memang selalu diandalkan ya, dimanapun itu ya selalu diuntungkan dengan bagaimana kita harus menjaga semuanya ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin bisa dilanjutkan dengan menggambar gitu ya, menggambarnya di rumah masing-masing. Nanti kalau kita ketemu di luring ya berarti Anda harus menggambar juga gitu ya, dengan seperti itu nanti kita ada asistensi juga gitu ya, dimana kalau kita ketemu kan kita langsung itu ya nyaman ya ngelihat gitu ya, bagaimana ada yang kurang pas ya, bukan salah ya, bagaimana ini tidak sesuai gitu kan, jadi langsung bisa ngerti lah, memahami bagaimana proses yang kalian lakukan, kalian kerjakan gitu itu ya. Jadi mungkin itu yang bisa Pak Remi sampaikan hari ini dulu gitu ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, diasistensikan, nanti silakan ya. Kapanpun itu ya, pagi sampai sore gitu ya. Nanti kalau pas lagi Pak Remi bisa jawab, Pak Remi langsung bisa jawab. Kalau enggak nanti mungkin agak ke-delay waktunya. Gitu. Oke, gitu. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Pak mau nanya Pak? Ya, silakan. Kalau pengumpulannya 7 hari dari sekarang kayak biasanya gimana Pak? Karena ini sih prinsipnya nggak apa-apa, tapi yang penting ada progres ya di hari Senin ya. Jadi nanti Pak Reni mungkin apakah nanti akan kembali ke asistensi atau apa ya, nanti kita ya pokoknya maksimal kita nanti tetap 7 hari nggak masalah gitu ya, tapi secara prinsip kan tetap terus berjalan gitu ya. Nanti kalau nggak selesai 1 minggu berarti otomatis kan nanti pasti akan bertumpukan dengan tugas yang lain, karena setiap mingguan pasti sudah topiknya berbeda gitu ya. Nggak masalah gitu ya, penting nanti kita lanjutkan dari Senin ya untuk asistensi aja. Jadi bagaimana progres yang sudah Anda selesaikan sampai mana nanti kita beri, Pak Reni kasih masukan, Pak Reni kasih tambahan gitu ya, misalnya ada yang kurang ya sudah sempurna, berarti nanti silakan dikumpulkan 7 atau hari lagi gitu ya setelah hari ini kan gitu ya. Tapi yang penting pokoknya ada progres. Jadi begitu Pak Reni tanya, nanti siap dari sekian banyak kalian ya harus sudah siap dengan gambar yang walaupun hanya baru digambar seberapa gitu ya, gitu. Baru 50% Pak, ya nggak apa-apa. Yang penting kan sudah berusaha untuk menyelesaikan. Itu ya. Itu aja, nggak apa-apa. Ada lagi?
Pak, Ya, ukuran rumah berarti nggak usah diubah-ubah kan ya, Pak? Atau nggak usah. Kalau kurang rumah tetap aja. Yang berubah-ubah posisinya silakan. Itu pasti posisi nanti Anda bisa tambahkan aksesorisnya, ya kan? Seperti kloset tadi kan masih kosong tuh. Tambahkanlah, maksudnya ada kloset duduk, mungkin ada bak mandinya gitu ya. Gitu. Terus model garasinya mau di pola, ya silakan gitu. Jadi kalau ukurannya nggak usah, permisi nggak usah rubah gitu. Gitu. Ada Izin lagi? bertanya, Pak. Iya. Untuk denahnya ini boleh berwarna atau enggak, Pak? Atau masih belum berwarna? Iya, belum belum boleh diwarna ya. Ya, masih hitam putih ya. Jadi pensil saja ya. Kecuali nanti kalau memang sudah selesai semua ya. Kalau mau diwarna denahnya ya nggak apa-apa layoutnya. Tapi Pak Reni sih prinsipnya kalau Anda menggambar secara struktural ya nggak usah diwarna gitu. Jadi tetap hitam putih aja. Ya itu simbol-simbol arsiran aja yang harus selesai gitu ya. Simbol-simbol bagaimana nanti Anda membuat arsiran dinding ya, membuat arsiran misalnya nanti di potongan itu muka tanah ya, ya terus nanti arsiran apa di dalam potong-potongan nanti ya, gitu ya. Misalnya akan banyak arsiran-arsiran yang akan terlihat gitu, kayu dan lain-lain. Gitu. Ya, jadi nggak usah diwarna lah gitu ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk furniturnya nggak perlu digambarkan ya? Ya, jadi kembali lagi ya bahwa gambar ini kita gambar secara apa? Secara Struktural. nah, struktural. Jadi kalau struktural tidak perlu harus digambar furniturnya. Ya. Jadi yang digambar secara furniturnya itu biasanya dilengkapi di SPA ya, perancangan arsitektur. Itu Anda bisa lengkapi secara detail-detail mengenai furniturnya. Tapi kalau misalnya kamar mandi, kloset ya dilengkapi nggak apa-apa, itu mah hampir sama itu ya, antara arsitektur dan struktural. Itu nggak apa-apa. Lengkapi saja titik-titiknya. Oke, ada lagi? Anda sudah paham skala ya? Sudah ya? Sudah. Sudah pinter-pinter kok ya. Jadi nggak Pak Remi sudah nggak usah ajarin lagi skala. Jadi kalau Pak Remi sih sebenarnya mintanya ya kemarin itu ya supaya kalian punya penggaris yang 2 siku-siku itu gitu ya, 30 sama yang 45 derajat gitu. Ya, jadi supaya memudahkan semua ya, mau nggak mau ya ini kan memang harus belajar menggunakan penggaris yang baik dan benar juga sebenarnya.